Yang keras. Paham? Ilham ingin ketahui tentang atmosfer apa? Tentang awan, Bu. Tentang awan. Oh, tulis saja di buku catatan. Ilham ingin tahu tentang awan. Terus tentang apa lagi? Igo, kalau Igo pengen apa? Pengen tahu tentang ada atmosfer tentang apa? Apanya? Atmosfer anu lapisannya, gak, Bu? Lapisan-lapisannya. Boleh tulis ya, ditulis ya tentang lapis-lapisannya. Terus apa lagi? Bagus, bagus. Ayo. Yang ingin diketahui. Apa lagi? Ada lagi? Belum keidaan. Oh, ya, jadi itu cara kita belajar ya Ilham, nggak cuma di pelajaran ibu, tapi setiap kali kalian mau belajar supaya pikirannya nggak ngelamun gitu ya, atau ngantuk, ketika ada guru menceritakan topik pelajaran kita adalah ini. Nah, coba langsung di kepala teh langsung pakai tanda tanya. Oh, naon ini teh. Ya, topik ini tuh tentang apa? Oh, saya pengen tahu nih topik ini kira-kira begini nggak, gini nggak, kayak gini. Nah, itu biar kita aktif otaknya. Karena kalau kita aktif pikirannya, insya Allah jadi lebih bersemangat belajarnya ya. Karena yang kita kejar adalah mencari ilmu ya. Oke, ini ya Allah, sedih lagi. Nah, ini. Berarti ibu nggak boleh pakai ini nih. Ini sering masalah di sininya. Gimana ini caranya? Nggak bisa dihapus lagi. Ah, nggak apa-apa lah. Ini mohon maaf ya, ini fitur baru ini sebelumnya ibu nggak pernah dapat fitur seperti ini. Kenapa jadi begini sekarang? Coba hapus dulu ya. Oke. Nah, pakai ini aja langsung. Nah, yuk. Sekarang kita tonton ya, nonton film ya tentang atmosfernya. Nanti ibu pengen tanya kesan kalian terhadap film ini. Jadi ini yang kita pelajari tentang atmosfer. Nah, di atas bumi kita katanya. Atas bumi kita itu ada selimut tipis, ya, selimut gas yang tipis. Jadi dibilang selimut atmosfer tuh yang kita sebut dengan udara. Tapi kita tuh jarang mikirin tentang udara, ya nggak? Betul nggak? Padahal tanpanya, tanpa udara itu tidak akan ada kehidupan di bumi ini. Ya benar? Coba nggak Ah, bernapas, nggak akan tahan kita ya. Oh, lihat, nih, ini bukan sungai ya, anak-anak, tapi apa? Ini awan yang terbang nih, awan yang berjalan. Awan seperti kayak aliran sungai ya. Tuh, lihat tuh tadi Ilham pengen tahu tentang alam. Wah, bagaimana awan berarak-arak, bisa terbentuk awan, bisa tambah besar awannya. Tuh, ya. Itulah atmosfer kita katanya ya. Yuk, siap kita jalan-jalan ke atmosfer kita. Ya. Nah, lihat bumi. Lihatlah bumi katanya atmosfer itu seperti gas yang berputar-putar ya. Spirun. Terus terdiri dari 5 lapisan. Ya, 5 lapisan. Di dalam atmosfer itu banyak awan ya. Mirip seperti tadi Ilham bilang itu. Bentuknya macam-macam, lihat awan tuh beda-beda bentuknya. Terus ada angin, ada awan, ada angin ya. Meniup dingin, ada angin panas, ada angin dingin ya. Terus ada badai ya. Badai, dalam badai ada petir. Pernah ngalamin gitu? Lihat langit penuh dengan petir. Nah, ini badai yang lebih besar lagi. Bisa satu benua nih badainya. Namanya siklon. Besar. Nah,
Orang bisa mengakibatkan bencana buat kita ya. Ini ada tornado, tuh, muter angin muter puting beliung kita bilang ya. Nah, atmosfer itu adalah bagian yang sangat dekat dengan kita dan kehidupan kita. Kita bisa merasakan adanya atmosfer. Kita bernapas dengan atmosfer ya. Kita bisa bernapas dengan atmosfer. Terus kita bisa mencium sesuatu karena ada atmosfer. Kita juga bisa main. Siapa yang bisa main layangan? Nah, bagus. Wah, naik tuh ya. Naik balon udara, terus berpetualang. Nah, asik banget di berpetualang sih. Bisa seluncur. Apa namanya tuh? Yang terbang layang ya. Iya tuh Asik banget pahit. ya. Karena, ini pakai papan seluncur, bukan di laut loh papan seluncurnya, tapi di atmosfer. Di awan. Bayang ya, kayak terbang, kita berenang di atmosfer, tapi lautan udara. Bahkan kita bisa terbang. Gitu. Bahkan atmosfer itu bisa menghancurkan meteor, bisa membakar meteor. Sehingga meteornya udah hancur duluan sebelum sampai ke permukaan bumi. Terus ada ozon, lapisan ozon yang melindungi kita dari sinar matahari yang membahayakan, ultraviolet ya. Nah, cuman ada masalah nih, kenapa kita kadang-kadang memperlakukan atmosfer itu nggak buruk gitu. Dengan apa? Nah ini, dengan banyak menghasilkan gas-gas yang berbahaya, yang bikin bumi tambah panas, ya, asap di mana-mana. Akhirnya apa? Ada pemanasan global ya, ada peningkatan panas, bumi makin panas. Ya, begitu ya. Alhamdulillah. Ya, gimana kesan kalian habis nonton film itu? Mana Go? Apa yang Igo rasa? Atmosfer. Mhm. Menarik nggak buat Igo pelajari? Menarik. Menarik. Ilham, gimana Ilham? Apa Ilham mungkin punya pendapat yang lain? Siap merasa kepanasan berarti salah manusia ya, Bu? Gara-gara Hmm, asap itu. Ilham gitu ya concernnya ya. Oh, bagus bagus. Jadi Ilham punya perhatian terhadap lingkungan artinya ya. Alhamdulillah. Terima kasih Igo sama Ilham sudah menceritakan kesannya. Baik, kita kembali lagi ya ke pelajaran ya. Oh ini balik lagi sih. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan buat kalian. Nih, kata olah pikir kan. Bagaimana kita tahu adanya lapisan udara? Ayo. Kan kalau kemarin di Tosper itu kan lapisan keras. Kita gampang ya lihat batu, lihat tanah, kelihatan kan? Kalau gas kelihatan nggak? Ah, Ada. Mm-mm. Jadi gimana dong kita tahu adanya lapisan gas? Hmm. Padahal istilah atmosfer itu dilontarkan oleh orang-orang Yunani tahun orang Yunani mah udah zaman kuno banget ya. Zaman kita juga belum ada. Tapi mereka sudah tahu bahwa ada lapisan udara, makanya menyebutnya atmosfer. Dari mana tahunya? dari awan. Oke, lihat awan, bagus. Terus ada lagi? Benar, lihat awan. Oh, di awan itu ada awan ya. Boleh? Mm-mm. Nah, tapi kalau misalnya awan tuh kan tinggi. Kalau di sekitar kita sudah ada atmosfer nggak di kita nih? Ya, ada Ada ya. Nah, tapi kan nggak terlihat angin. ya. Mm-mm. Oke.
Nah, kita lihat nih ada angin. Wah, betul tuh. Sudah bisa menjawab itu. Bagus, Ilham. Nah, lihat. Ini kalau kita pergi ke luar angkasa tadi ya. Nih, kita lihat ada lapisan biru ini. Kelihatan? Ibu tunjukin ya. Kayak, Nah, yang lapisan tipis ini. Nih, yang ini nih. Nih, kelihatan ya? Ini kan permukaan bumi. Terus ini fotonya diambil dari pesawat ruang angkasa. Dari siapa namanya? Pesawat stasiun ruang angkasa. Nih, ketika mau terbenam, kelihatan ada lapisannya, degradasi warnanya ya, putih, biru muda, terus biru tua, terus lama-lama menghilang ya. Nah, ini dia selubung tipisnya, selubung tipis atmosfer kita. Jadi bisa kelihatan dengan kita lihat ke atas. Ini ada film panjang tapi ibu nggak tayangin ya. Mereka ini bikin percobaan. Ada balon. Mereka buat balon udara terus ditaruh kamera di situ. Balon udara terus balon udaranya diterbangkan. Nah, si kameranya tuh hubung ke bumi, jadi mereka bisa lihat. Jadi seolah-olah mereka naik ke atas tapi lewat kamera di balon itu. Kalau mau berminat bacanya ininya, lihatnya nanti bisa tanya ke ibu ya link YouTube-nya. Nah ini. Coba perhatikan ini bumi kita punya atmosfer. Nah, ini planet Merkurius. Planet yang paling dekat sama matahari. Dia tidak punya atmosfer. Kenapa kira-kira? Planet yang paling dekat dengan matahari. Nah, berbeda dengan planet-planet yang makin jauh dari atmosfer, dari bumi, dari matahari. Makin jauh dari matahari malah makin tebal gasnya. Jadi kenapa kira-kira Merkuriusnya ini nggak punya panas, Bu. atmosfer? Betul, betul banget. Karena panas. Panas dari mana? Dari matahari. Iya, matahari bikin gas-gasnya itu jadi menguap, bisa melawan gravitasi Merkuriusnya ke ruang angkasa, gitu ya. Nah, liatin wajahnya Merkurius nih. Beda ya sama bumi ya. Bumi mah kelihatan awannya, terus ini kelihatan ada bopeng-bopengnya ya, gitu ya. Kelihatan nggak? Bulat-bulat kecil nih, ya. Itu karena tadi kita lihat di film itu kalau atmosfer kan bisa membakar meteor ya. Jadi nggak sampai ke permukaan bumi. Kalau di sini nggak ada atmosfernya. Sehingga kalau misalnya ada meteor-meteor jatuh ya bikin kawah ya di ini gitu. Terus nah tadi gue bilang Ilham ya bilang kita merasakan atmosfer karena dari ada angin. Iya betul. Jadi kita angin itu apa sebenarnya? Oh, ber- Angin adalah apa? atmosfer. Oh, atmosfer yang bagaimana? Udara yang bagaimana? Angin itu. Udara yang bergerak. Ya enggak? Nih, coba bandingin. Sekarang nih, Igo sama Ilham kan nggak berada di sekitar Igo sama Ilham ada atmosfer, tapi kan nggak berasa ya. Coba ambil buku kipas-kipasin. Berasa nggak? Kipas-kipasin. Nah, kerasakan nggak? Nah, Iya. Terus dengan Igo sama Ilham ngipasin buku itu, si atmosfernya jadi gimana? bergerak. Oh, bergerak. Itu yang disebut dengan angin, ya. Betul itu. Nah, ini lihat si SpongeBob lagi bersin nih. Bersin. Jadi ketika kita bersin atau kita bernafas, kita merasakan ya, ada udara yang kita hirup. Berarti ada udara gitu. Kalau kita nggak makan, itu tahan hidup, misalnya bisa mungkin seminggu masih bisa ya bertahan hidup ya nggak makan ya. Nggak minum mungkin hanya beberapa hari kita bisa tahan. Kalau nggak ada udara, berapa lama bisa tahan? 12 Hmm? 5 menit. Dan 5 menit lagi. juga udah pingsan kali ya. 5 menit juga udah. Aduh, jangan coba di rumah, jangan dicoba. Bahaya, bisa meninggal. Nanti, saya mau mencoba nih. Saya tidak percaya ada atmosfer, saya tahan ini. Jangan, gawat. Nanti ibu yang sehari yang disalahin. Ya, oke. Jadi tadi atmosfer, ingat gas. Ya, karena atmosfer itu terdiri dari gas, kita perlu tahu nih apa sifat-sifat gas. Ya.
Coba pertama apa sifat gas? Ini, menempati ruang. Ada balon di situ? Ada balon? Atau Ada, gini, ada, sudah ada wadah ada, nggak di sana? Karena ibu tanya ada. ya. Hmm. Ini ibu punya wadah, di sana ibu punya wadah? Punya wadah gini nggak di rumah? Atau punya gini deh, punya toples kecil nggak di rumah? Di situ ada nggak? Jangan di rumah, di situ. Toples gini, gelas kecil, ada gelas kecil. Nah, ibu tanya ini gelasnya kosong apa enggak? Kosong. Kosong. Yakin nggak ada zat yang ada di sini? Nggak ada satu. Ada. Ada apa? Atmosfer. Besar ada gas ya, ada udara ya di sini ya. Ada udara ya di sini. Nah, mau buktikan nggak di sini ada udara? Mau buktinya? Mau ngebuktikan? Nah, caranya begini anak-anak. Ambil tisu, ya. Ambil tisu. Kan kalau di mama mata mah nggak kelihatan ya. Mama mata mah kelihatannya kosong aja. Ada tisu, terus taruh tisunya di dalam dasar toplesnya ini. Dalam dasar gelasnya ini. Ya. Terus udah gitu, wadah yang besar diisi sama air. Wadah yang besar diisi sama air. Lalu kemudian sudah diisi sama air, nanti kelihatan ya. Nah, nanti si gelas ini kita balikin, terus kita taruh begini di dalam wadah ini yang ada airnya. Sep. Nah, gitu. Ya. De, pas naruhnya jangan miring-miring ya, tapi tegak begini. Tegak begini, hap, gitu. Biarkan deh beberapa menit. Lihat, 1, 2, 3, ditahan ya. Kalau bisa airnya mas sama dengan tingginya mas ini, sama si gelas. Ya. Udah gitu, kita angkat lagi gelasnya. Perhatikan dulu ya. Setelah itu kita angkat gelasnya. Nah, periksa. Periksa ininya. Tisunya basah apa enggak? Ya. Oh, coba dulu boleh. Coba dulu. Jadi wadahnya ada gelas kecil ini, ya, gelas kecilnya diisi dengan tisu, masukin di dasarnya, ya, diumpel-umpel ya, jangan sampai jatuh. Terus kalau ini jatuh ya, ini ya, diumpel-umpel ini ya. Terus wadah yang agak gedean diisi sama air setinggi gelas tadi. Nah, sekarang coba masukkan, ya, masukkan beberapa menit. Terus udah berapa menit, angkat gelasnya. Nah, ibu cek gimana, tisunya basah apa enggak? Basah Ring. nggak? Nggak. Enggak. Ring. Kenapa sekarang? Pertanyaannya, kenapa nggak basah? Nggak ada gas Ada gasnya di mana? dari gelasnya. Oke. Jadi pas ibu masukin tisu ini ke dalam sini, nah di sini teh ternyata sebenarnya ada udara, ketika ditaruh di air, air nggak bisa masuk karena tertahan sama udara. Jadi yang membuat tisunya nggak basah karena airnya tertahan sama udara di sini, nggak bisa nembus ke tisu. Itu. Paham? Terbukti ya, gas menempati ruang. Terus yang kedua, gas memiliki berat. Kalian di situ punya balon nggak? Ada balon. Ibu mohon maaf, kemarin balonnya ibu kasih ke anak-anak di Alka semua, jadi ibu sekarang nggak punya balon. Ada balonnya. Nah, kira-kira bagaimana cara membuktikan bahwa gas itu memiliki berat? Ayo, menurut kalian bagaimana caranya nih? Kalau kita sebagai ilmuwan menyelidiki. Bisa ke bawah itu. Nah, Mhm. bisa ke bawah balonnya. Ke bawah. Terus bagaimana lagi? Ada lagi caranya? Kalau mengukur berat pakai apa biasanya? Kalau mengukur berat biasanya pakai apa? Ukur berat. Mm-mm. Timbangan. Pakai timbangan. Nah.
Karena di sini nggak ada timbangan, kita bisa pakai cara lain ya. Timbangannya kita bikin aja sendiri. Nih, ibu pakai pakai gantungan baju. Kalau kalian nggak punya gantungan baju, bisa pakai sedotan, ya. Nanti di tengah-tengah sedotan ini kita gantungin tali. Jadi kita gantung tali buat di tengah-tengahnya, buat seimbang ya, buat penyeimbangnya. Ada di situ peralatannya. Kalau ada peralatannya bisa dikerjakan, tapi kalau nggak ada peralatannya nggak apa-apa. Nanti kita ini aja bisa dicoba di rumah, ya. Ini, Banget tuh, bebek. mm-mm. Kalau tidak di Terus apa? Apa? kita ini ya. Nah kan harus di tengah-tengah nih. Kalau gini berarti dia belum di tengah-tengah, harus sampai di tengah-tengah. Kalau dia tengah berarti udah seimbang. Eh, seimbang, susah. nggak boleh nanti aku. Nah, habis seimbang. Ya, seimbang nih. Ibu seimbang ya. Udah seimbang begini. Atau bisa juga pakai ini. Pakai gantungan baju. Nah, nanti satu sisinya ada dua balon. Balonnya harus identik sama ya. Cara ngeceknya, dua balonnya itu digantungin di dua sisi timbangan ini. Kalau seimbang berarti ininya balonnya sama-sama besar, beratnya sama gitu ya. Nah, atau kalau misalnya pakai gantungan baju, bisa pakai gantungan apa penjepit jemuran itu loh ya di sini, dua-duanya dijepit sama balonnya. Terus gini, kalau apa gantungan kelihatan gantungan baju kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan nggak? Nah, kalau misalnya seimbang berarti balonnya sama beratnya. Nah, setelah begitu sudah yakin balonnya itu sama, salah satunya ditiup, tiup yang gede, ditiup, terus tergantung lagi. Nah, kelihatan nanti timbangannya akan kemana, miring kemana? Awalnya Ke balon oh, yang ditiup apa ke balon yang nggak jangan ditiup? jangan tiup, jangan ditiup. Simpan sini, Hmm. jangan ditiup. Jadi kalau balon yang nggak ditiup digantung dilawan dengan balon yang ditiup, timbangannya akan miring kemana? Akan berat kemana? Jatuh. So, Ibu mau ini ya, tar dulu mau stop yang sebentar. baru tuh nggak pernah jadi Mau pas. ngeliat kalian. Gimana? Sudah Yang lihat baru ya, yang baru jadi ibu lihat. yang Aduh, baru. makasih Pak Hendrik. Iya, iya satu ditiup, yang satu nggak usah ditiup ya. Terus dua-duanya ditimbang. Kita pengen lihat timbangannya berat kemana. Ibu pengen nanti dipoto ya kalian ya gitu. Atau ibu print screen ya, print screen kalian ini. Nah, iya. Ya, 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 ya. Ini udah seimbang nih, udah seimbang kan? Ya, nah, kan seimbang, hampir seimbang ya. Satu ditiup, satu ditiup. Iya, warna Yang ini, hijau. tak tiup. Itu, kalau tadi udah. Tak. Yup, Oh, kejiduan. tahu sih doang. Iya, bro. Rajin banget sih saya, Iwe. Tak, tak kalian. Pas, kalian. Oh, Gimana caranya? Gimana caranya? Oh, gini. ya.
Teknologi ya, teknologi. Yang masukin. Oh, Eh, berat yang ada udaranya kan? Seperti ini Bu. Ya, bentar. Tadi kan nggak pakai nggak ditiup bolanya sama beratnya. Sekarang pakai udara, jadi yang berat udara. yang ada. Jadi terbukti ya kalau balon yang ada udaranya lebih berat dari balon yang tidak ada. Udara. Sudah Bu. Coba lihat coba mana. Ah, ya, coba agak dilihat ke itu ke nah, oke, Horis. Sebentar, sebentar. Saya foto dulu ya. Saya print screen ya. Ah, Igo iya terus keren. Yups. Dah, makasih. Terbukti ya sudah ya. Alhamdulillah. Boleh dicatat ya. Tadi apa hasil yang pertama tadi apa gasnya? Tadi gas Gas lebih berat, bisa menjadi lebih berat. Asik. Gas. Nah, pertanyaan pertama tadi yang ada tisu dimasukin kelas ke gelas itu apa tentang apa? Bukan air. Hmm? Oh, gas memiliki Oh, ruang. betul. Itu catat ya, catat di buku kalian. Pertama gas menempati ruang. Terus yang kedua, Gas memiliki berat. iya, oke. Sekarang siap yang ketiga ya. Yang ketiga, ini malah belum muncul. Gimana ini? Kenapa ibu tidak? Bentar, ini. Nih. Nah, yang ketiga, gas menekan ke segala arah. Ini penting nih, gas menekan segala arah. Tadi pas ngeliat niup balon, kan balon memang punya bentuknya ya, kan ada cangkangnya, cangkang balon tuh ya. Nah, kalian lihat ketika niup balon, balon kan menggelembung ke segala arah ya. Kan nggak cuman yang ditiup nggak memanjang begitu kan, nggak searah dengan tiupan kita kan. Nggak hanya itu kan, tapi ke atas juga, ke bawah juga ya. Jadi gas itu menekan ke segala arah ya. Nah, boleh dicatat tuh, gas menekan ke segala arah. Ini penting nih, termasuk yang penting. Jadi di atmosfer kita, atmosfer itu nggak cuma menekan muka kita, tapi kepala kita, kiri dan kanan kita, semua ditekan. Perut kita, punggung kita juga ditekan sama atmosfer. Ya. Oh iya, ini ada satu percobaan ini Pak. Maaf Pak. Jadi pakai tempat ini lagi. Ini percobaannya menarik. Sama, pakai gelas ini lagi. Terus diisi air gelasnya. Mana itu ibu? Ibu tuh, ibu kehilangan ya. Ketinggalan di Bandung. Maaf. Nah, nanti gelas ini setelah diisi air, nggak usah penuh-penuh, 3/4-nya aja, atau setengahnya. Terus ditutup. Tutup sama plastik, atau tutup tipis ya, yang tipis gitu. Terus ditebalikin, terbalik begini, terus lepas. Nah, coba periksa apa yang terjadi. Harus keras ya Bu. Tutupnya iya bisa juga sih lembaran plastik, lembaran boleh. Tapi Iya. yang kalau bisa yang kalau saya kemarin pakai tutup apa sih bekas tutup toples Towel begitu ya. kan ada tutupnya tuh ada. Oh iya ya. Tinggalan Nah, di Bandung ibu tutupnya ya. Tutup iya plastik juga Pak. Kan kalau wadah begini suka ada tutupnya tuh. Saya pakai iya. tutup itu. Iya. Ya kayak gitu ya. Harus yang keras ya Bu. Ntar, Bu. Mm, enggak kalau plastik juga plastiknya yang kaku gitu Pak. Jangan yang Ya, letter.
Tapi enak gitu. Tapi kita coba aja ya, ini Ibu juga punya plastik begini. Apakah bisa? Yang penting si tutupnya tuh tidak terlalu lebar, karena kalau terlalu lebar nanti kita dapat tekanan dari yang lainnya lagi. Iya. Ya, Ibu juga nyari ya lagi ya. Nyo. Ah, Nyo. nah, ini informasi aku ya. Nyo. Berhasil. Ah, Sebentar. terpaskan, pas si bulu tete. Oh, ayam bolongan. Iya, tadi enggak. Ayam bocoran. Iya. Nah, muncul ini kan? Sudah, ada bisa. Nah, Sembuh. Bisa. Oh, bisa. alhamdulillah. Sebentar, sebentar Ibu, jangan di itu dulu, mau dipotong lagi, mau di stop share lagi, mau Oh, dipotong lagi ya. Tumpah nggak, jatuh nggak? enggak. Print screen ya, Ibu print screen ya. Iya, itu lagi. 1, 2, 3. Iya. Tapi mungkin anak-anak mau nyoba terus diarahkan ke kamera ya, biar lebih jelas. Ya. Tuh, Karena tadi di kamera apa nggak gitu. sampai. Bentar ya, di zoomnya Ibu ini. Oh, bener. Sekali jadi. Nah, Ya, arahin kamera lagi. Lagi. Nah, coba itu kenapa bisa begitu? Ayo, tekanan udaranya dari mana? Dari gelas. Dari gelas, terus dari apa lagi yang bisa nahan plastiknya yang apa tuh? Dari tekanan dari mana? Yang nahan plastiknya biar nggak jatuh. Ya. Iya dari bawahnya ya. Jadi pas begini, ini tuh, kelihatan Ibu kelihatan, kelihatan ya. Ini ada udara dari sini juga. Kan udara menekan segala arah. Nggak cuma dari sini, nggak cuma dari sini, tapi dari sini. Nah, tekanan udara dari bawahnya itu lebih kuat. Bisa nahan plastik. Ngerti? Jadi di bawahnya itu ada tekanan udara ke atas. Kamera Ibu ketutup pantasan. ya, kabarnya nggak Bilang. ada. Nah, ini begini, Ya. udara tidak hanya menekan dari sini juga, dan menekan dari sini. Nah, Oh, yang betul, menekan betul. dari bawahnya ini lebih kuat ketimbang berat si airnya, ya. Jadi, akhirnya dia tidak tumpah, gitu. Tapi kalau misalnya gelasnya dibolongin dari atas, apa yang terjadi kira-kira? Jadi tumpah. Karena kalau dibolongin berarti kan tekanan dari atas ikut masuk ke dalam air itu. Ya, bakal tumpah begitu. Ya, oke, siap. Ya, makasih. Alhamdulillah. Ya, jadi ngerti ya bahwa udara menekan ke segala arah. Baik, kita lanjut lagi. Hmm, terima kasih Pak Hendrik. Ya, kita lanjut lagi. Tadi udara menekan ke segala arah. Udah dicatat ya? Nah, lanjutkan. Nah, coba anak-anak kita nonton ya film ini ya. Kita nonton filmnya. Ini bayangkan kalian lagi kalian lagi keluar di alam yang terbuka. Jangan terhalang sama dinding gedung-gedung ya. Di alam yang terbuka kalian lihat langit.
kalian lihat langit terus apa yang terjadi? Udah, mana ini sih? Di atas, bentar. Kok begini lagi? Balikan. Salah, salah, maaf, maaf. Ini Ibu. Oke, ini yang tadi lagi. Nah, ini. Ini. Kok nggak bisa jalan ya? Nah, udah ada jalan, tapi emang nggak ada suaranya nih. Jadi anak-anak, Ibu ulangin lagi ya. Oh, ada nih. Oh, berarti salah kayaknya bukan ini. Maaf ya. Ini kan dulu. Nah, ini yang ini. Nah, ini kita bayangin, kita di luar ngeliatin tadi ada bola melingkupi kita. Terus makin lama kita merasa makin kecil, karena makin luas, makin luas, makin luas. Nah, ini di atas angkasa. Di atas angkasa kita lihat itu ada lapisan atmosfer. Nah, ini ada yang disebut Kármán line. Kármán line itu, nah, diceritakan ya, kenapa ada sebutan Kármán line itu. Ini di atas. Wah, jadi ada bumi, atmosfer, terus antariksa ya. Kalian ini, nah, sebentar Ibu. Jadi ada bumi, terus ada lapisan atmosfer, terus ada ruang antariksa, ruang antar kita dengan planet-planet lain, ya. Nah, terus ada yang disebut dengan Kármán line. Kármán line itu garis Kármán itu nggak kelihatan sebenarnya, cuma kita mendefinisikannya aja bahwa itu ada garis garis bayangan, garis hayalan lah ya. Itu kira-kira 100 kilometer. Nah, kalau kita 100 kilometer misalnya jalan naik mobil 50 kilometer per jam, kira-kira berapa jam kita nyampe ya? Kira-kira 2 jaman ya. Kalau misalnya kita kecepatannya 50 kilometer per jam, kira-kira kita naik mobil tuh atau naik bis itu 2 jaman. Atau kalau misalnya 40 kilometer per jam, kira-kira 2,5 jam, itu kita nyampe ke Kármán line itu. Ya, ke atas. Tapi jalannya bukan ke samping, tapi ke atas, antariksa. Nah, terus apa sih yang disebut Kármán line itu? Nah, Kármán line itu katanya begini tuh, kalau pesawat itu kan naik ke atas tuh harus naik ya, terbang, 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 terus ke atas. Nah, kenapa pesawat bisa naik ke atas itu karena ada tekanan udara yang menaikkan dia ke atas. Nah, makanya terus, terus, terus naik ke atas. Karena ada udara yang tadi menekan tuh, udara menekan dia ke atas. Tuh, kayak burung juga sama ya, mengepak-kepakan sayapnya, terus ada tekanan udara yang menekan. Nah, ini ada tekanan, nah terus ada dorongan ke atas. Dan ada dorongan ke atas sehingga si pesawatnya bisa naik ke atas. Nah, terbang gitu. Nah, tapi di Kármán line itu, ini Ibu stop dulu. Di Kármán line itu pesawat nggak bisa naik lagi. Jadi kalau misalnya ini pesawat nih anak-anak, tadinya kan gini pesawatnya terbangnya. Terus naik ke atas ya. Nah, pas di Kármán line itu dia nggak bisa naik lagi. Dia hanya bisa muterin bumi aja. Muterin bumi doang gitu. Kayak satelit. Satelit kan dia nggak naik ke atas. Satelit itu muterin bumi. Nah, kenapa si pesawat tadi setelah di Kármán line nggak bisa naik ke atas? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Tadi buat dia pesawat itu bisa naik gimana? Harus ada gaya dorong dari udara, dari gas, ya, dari atmosfer. Naik, naik, naik gitu kan. Jadi ada naik, udaranya naik, naik, naik gitu. Nah, di Kármán line, di atmosfer yang paling atas, udaranya makin tipis. Makin nggak ada, jadi nggak ada lagi yang ngedorong gitu. Jadi dia akhirnya nggak bisa naik gitu. Nah itu makanya di penerbangan ada istilahnya garis Kármán. Di atas garis Kármán itu pesawat-pesawat udah nggak bisa naik begini lagi. Bisanya paling seperti satelit gini, mengorbit mengorbit bumi gitu, muterin bumi gitu ya. Ya, kita lihat video berikutnya ya. Ini videonya lebih itu menjelaskan nih. Nah, kenapa bisa begitu? Katanya ini.
bumi itu di gas di atmosfer itu terdiri dari gas-gas. Nah, yang ini gas-gas ini, molekul-molekul gas yang kecil-kecil sekali ya, berdiri. Kita lihat, kita zoom gitu. Tapi ulangi lagi. Jadi gas nih di sekitar kita ini, yang gas-gas tadi yang ada di botol, di apa gitu ya. Itu kalau kita pakai mikroskop yang kecil, kita lihat, kita toongnya, nah kita kecil, itu ternyata terdiri dari molekul-molekul yang kayak gini tadi. Nih molekul-molekulnya gini, macam-macam molekulnya juga ya. Tuh kayak gini. Terus molekulnya tuh lagi terbang, ngapung-ngapung di udara, ngapung-ngapung gitu ya, gitu. Jadi kalau kita ngelihat awan, kelihatannya awan gede ya. Ini terus gitu ya. Ini awan, padahal sebenarnya awan ini dalamnya itu adalah gas-gas yang kecil-kecil. Penampakan dari gedenya awan. Kalau kita teropong, nih kita teropong nih ya. Nah, terdiri dari partikel-partikel gas ini. Tuh, saling, katanya, saling tumpukan, gerak-gerak ngapung-ngapung ya. Tadi ngeliat begini ya, partikel-partikel begini, sedang terbang. Hmm. Nah, di atas semakin lama mereka semakin berenggang. Di Carmine Line itu makin jauh-jauh tuh lihat tuh ya, pada makin jauh-jauh si gas-gasnya teh. Nah, kalau di bawah malah dia ini rapat-rapat gitu. Ntar pada bolpen ibu. Jadi ini ibu lihatin lagi ibu. Oke, pointer ya. Nih, jadi nih kalau di sekitar kita itu pada rapat-rapat ininya nih. Jadi bayangin ya, kalau kita punya ruangan kecil banget nih. Kalau ini kan lumayan gede nih. Kita perkecil. Cuman 1 senti gitu ya. Biasanya kita bikin kotak 1 mili, 1 mili kecil begini. Itu isinya beratus-ratus ribu ini partikel-partikel begini. Rapet-rapet. Nah, tapi semakin ke atas, itu semakin jarang partikel-partikelnya. Ya, partikel-partikelnya ini makin jarang. Yuk, kita lihat lagi videonya lagi ya. Nah, videonya lagi. Ini. Kita lanjutkan. Ulang. Ini diulangi lagi, maaf. Nih, kita ulangi yang tadi ya. Ya, di kamar lain itu makin sedikit, makin renggang itunya. Gitu. Paham ya? Gitu. Jadi semakin boleh dicatat di catatan kalian, semakin tinggi lapisan atmosfer, semakin tinggi udara, itu partikel-partikel udara semakin renggang. Itu ya. Boleh dicatat seperti itu. Pakai bahasa kalian juga boleh. Nah, nih. Mau lihat gambarnya lagi? Ini contohnya begini nih anak-anak. Nih, jadi ketika Igo sekarang duduk, di atas Igo itu kita bayangkan ada selubung, ada pipa panjang ya, tembus sampai ke ujung atmosfer. Nah, artinya di atas kepalanya Igo itu ada gas-gas udara. Ya, enggak. Ada gas-gas udara nih, ya. Gas-gasnya. Nih, lihat gas-gasnya ini. Misalnya Igo berdiri di sini ya, ini di bawah permukaan laut nih, berdiri di sini. Nah, bayangkan di kepala Ego itu ada tabung ya, tabung yang nggak kelihatan. Terus di dalamnya terus ada gas-gas udara ya. Gasnya semakin ke atas dia semakin renggang. Ya, paham? Nah, kalau misalnya Igo atau Ilham naik ke atas gunung, maka ini tabungnya ini semakin panjang atau semakin pendek nih? Kalau Igo naik ke atas gunung atau Ilham naik ke atas gunung, panjang tabungnya sama nggak sama yang di bawah nih?
Beda. 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 Panjang mana? Ketika di laut apa di gunung? Di gunung? Di gunung, di Eh, laut. di laut kan di laut dari sini sampai ke sini, ya enggak? Kalau di Iya. gunung cuma dari sini sampai ke sini doang. Iya. Ya. Nah, pertanyaan Ibu, udara kan tadi udara mengisi ruang ya. Terus yang kedua udara memiliki berat. Nah, berat mana udaranya? Pas lagi di bawah di permukaan laut atau di gunung? Berat Tuh. udaranya. Berat kolom udara dalam satu kolom ini nih, dalam kolom udara ini. Dalam Laut, Bu. tabung. Oh, laut, bener. Nah, berat udara dalam luas tabung persatuan luas. Jadi kalau misalnya kita buat luas tabungnya itu 1 meter, 1 meter persegi, beratnya itu yang disebut dengan tekanan udara. Dan tekanan udara di permukaan laut ini paling tinggi. Ya, semakin ke atas, semakin menaiki gunung, semakin tinggi, itu tekanan udaranya semakin berkurang. Pelan-pelan ya. Paham nggak sampai sini? Hmm? Coba ulangin pakai Tahu. bahasa kalian. Jadi cara kita belajar ya, anak-anaknya ini tips dari Ibu. Pertama kita dengar, udah dengar, coba kita cerna dalam pikiran kita. Setelah kita cerna dalam pikiran kita, diomongin lagi. Nah, sekarang coba Ibu pengen ngetes. Bukan ngetes ya. Pengen coba kita berlatih aja. Sekarang coba Ilham, ceritakan ke Ibu gimana? Apa yang dimaksud dengan tekanan udara? Hmm. Udara. Udara tadi bagaimana sifat udara tadi? Sifat gas tadi. Dia memiliki apa? Udara memiliki apa? Berat ya? Berat. Oh, oh, memiliki berat. Nah, terus udah gitu, semakin di permukaan, kalau di permukaan laut, udaranya makin banyak, makin dikit yang ada di atas permukaan laut. Makin banyak. Banyak. Terus kalau ke atas, makin tinggi permukaan laut, di atas makin ke arah gunung, udaranya Makin sedikit. makin sedikit. Berarti tekanan udara di laut lebih besar atau lebih kecil dari tekanan udara di ini di gunung. Lebih besar dari tekanan udara di gunung. Siap, bagus. 100 buat Ilham. Alhamdulillah. Igo mau cerita? Ayo, Ibu gantian sekarang Igo. Ih, Hmm, ayo cerita. Apa saya? Hmm. Atau Ibu minta Igo ceritain tentang gambar yang Ibu tampilkan ini. Gimana ceritanya? Nah, kita kalau berdiri kata ibu tadi teh cobain berdiri terus ilustrasikan ada selubung di sana yang Hmm. banyak udaranya. Gitu, bagus bagus. Terus kalau cobain kalau di atas gunung makin besar, makin banyak atau makin sedikit. Bagus. Ternyata bagaimana? Yang di gunung mah lebih sedikit, kalau yang Hmm. di permukaan laut mah banyak. Yeay, Alhamdulillah, bagus. Mau udah dicatat? Kalau mau dicatat silakan dicatat biar nggak lupa. Alhamdulillah. Nah ini ya contohnya. Kalau mau dicatat begini juga boleh juga nih mau digambar. Ah saya mau nih lucu ya begini ya. Nih bayangin nih. Ini orang-orang nih udara nih. Udaranya numpuk 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 gitu kan. Udara yang paling keberatan mana? Pasti yang Bahwa paling bawah. Aduh, itu saya ini ya. Ketindihan orang-orang gitu. Makin atas makin ringan dia. Boleh silakan kalau mau dicatat. Pakai kata-kata boleh, mau pakai gambar boleh. Bebas. Mbak Henry, kalau saya kelewatan waktunya atau apa, tolong kasih tahu ya Pak. Saya nggak ngeliat jam soalnya. Iya, Bu. Sekarang baru jam 8.45, Iya. Sampai jam berapa kita ya? 9.30, Bu. 9.30 ya. Udah.
Mau digambar boleh, mau pakai kata-kata boleh. Mm-mm. Sesuai bisanya apa, sukanya apa. Terus, Mau gambar yang ini boleh, mau gambar yang ini juga boleh. Bebas. Ada yang pinter gambar di sini? Siapa yang suka gambar? Biasanya anak-anak sekarang pada pinter-pinter gambarnya. Hmm, kok. Sudah, Ibu bisa lanjut? Ambil lanjut ya. Nah, ini gambar pada tahun 1648 ini ditemukan alat untuk mengukur tekanan udara. Yang menemukan adalah Blaise Pascal, orang Perancis. Ini mereka bener-bener loh semangat menyelidiki. Jadi bawa-bawa ini nih alatnya padahal gede nih alatnya. Alatnya teh gede gitu ya. Terus mereka bawa-bawa ke naik gunung dibawa-bawa itu dicatat. Nanti mungkin di pelajaran IPS, di pelajaran geografi akan diajarin tuh tentang barometer ya. Atau nanti di pelajaran IPA juga ada di besaran dan satuan cara mengukur barometer. Jadi barometer itu nanti eh, ada air raksa. Air raksa teh kalau di termometer kan ada tuh kayak cairan, nah itu air raksa. Dimasukkan ke dalam tabung, terus tabungnya diterbalikin sama seperti tadi, masukin ke sini tabungnya. Nah, gini. Nanti si tekan tabungnya begini, nanti kan ada tekanan udara tuh dari sekitar tabung itu. Nah, si air raksanya jadi naik di atas tabung. Semakin tinggi tekanan udaranya, air raksanya makin naik ke atas. Gitu. Ibu nggak pakai video gitu ini tuh. Oh, stop dulu aja, nggak pakai video. Tolong dikasih tahu ya kalau video ibu ke off ya. Jadi tabungnya itu si barometer caranya dia punya tabung, tabungnya sedotan lah ya. Ini lebih jelas. Nah, kayak gini. Ini misalnya tabung dimasukkan ke dalam gini ada wadahnya ya. Tabungnya ini berisi air raksa. Berisi air raksa terus di sini ada ini kan apa namanya? Ada air, ada tekanan udara. Nah, karena ada tekanan udara di sini, si air raksanya naik ke atas kolomnya, kolom airnya. Kolom air raksanya. Nah, semakin tinggi tekanan udara, semakin tinggi naik air raksanya. Nanti kalau tekanan udara turun, si kolom air raksanya juga turun, gitu. Ya, di bawah-bawah itu, ini mah kecil, oh, nanti gede. Ini juga bisa dengan cara ibu kemarin di Bandung bikin ini kayak gini barometer sederhana. Jadi gelas gelas plastik ibu tutup. Jadi si balon ini teh balon bekas balon ibu gunting. Jadi balonnya nah, apa nih? Nah, ini balon bekas balon ini ibu potong. Set ibu potong begini, terus ibu jadiin tutup gelas plastik ini. Gelasnya kosong ya, gelasnya kosong, ibu jadiin tutup. Hmm. Nah, gini, masukin aja balonnya sini. Nah, jadi kayak apa ya? Kayak genderang gitu, gitu. Nah, nanti ini bisa jadi barometer. Jadi si sedotan ibu potong, ibu tempel di sini di sini ya, kelihatan. Ini sedotan, sedotan, ibu potong sedotannya. Guntingnya mana? Mana gunting teh? Waduh, saya udah bongkar-bongkar sih kemarin. Jadi sedotan ibu potong gitu ya. Potong ini ceritanya sedotannya udah ibu potong. Terus sedotannya ibu tempel di sini. Di tengah-tengah si ini. Nah, nanti kan kalau ada tekanan udaranya lebih tinggi, maka ini akan menekan begini ya. Nah, sini akan begini, akan miring. Terus kalau tekanan udaranya rendah, nanti kan kemiringannya berubah. Nah, sininya akan naik ya si ininya. Jadi nanti dia tuh bergerak ini naik turun si ininya akan bergerak naik turun gitu.
Ini bisa jadi alat ukur barometer sederhana yang bisa kita coba di rumah. Nanti dilihat kalau misalnya udaranya panas atau apa, lihat dia bergerak apa enggak ininya. Tuh, baru sebagai barometer. Ini mirip seperti ini. Nah, eh. Nah, pas diukur-ukur ternyata barometernya itu Nah, ini dia. Boleh dicatat ya. Ini definisi tekanan atmosfer. Jadi tekanan atmosfer adalah berat udara per satuan luas yang ada di kolom udara di suatu permukaan. Ya. Jadi gampangnya tekanan atmosfer itu adalah berat gitu ya. Kalau tadi Ibu bilang bahwa gas itu punya berat, maka gas punya tekanan gitu. Setiap kali punya berat maksudnya punya tekanan ya. Jadi atmosfer itu adalah tekanan atmosfer adalah berat udara per satuan luas. Jadi cuma satuan luas mau 1 meter persegi kuadrat atau 1 sentimeter persegi derajat atau misalnya 1 kilometer persegi boleh. Pokoknya persatuan luas aja. Nah, itu menyatakan berat udara yang ada di kolom udara di atas suatu permukaan sampai ke puncak atmosfer. Ya, berapa kolomnya itu? Nah, ini di permukaan air laut itu sama dengan ini. 76 cm. Jadi si itunya apa tadi itu? Barometer air raksa itu air raksanya naik sampai 70 cm. Itu kalau di permukaan bumi itu yang disebut dengan satu atmosfer. Itu di permukaan laut, ya. Kalau di permukaan laut segini 76 cm naik barometernya. Nah, ini sama dengan 1001 kilopascal atau berat 10 ton udara per segi meter persegi. Nah, ini dia. 10 ton itu, 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram. Jadi kalau 10 ton berarti sama dengan 10.000 berat kilogram. 1 ton, 1 galon aja kan 40 kilo ya beratnya. Jadi 1 galon aqua. Kalau kalian 1 galon aqua atau berat gas LPG berapa tuh sekarang tuh? Ada yang 75 kilo kok nggak salah ya. Nggak nyampe 100 ya. Ya anggap aja misalnya galon aja yang paling gampang ya. Galon galon air, galon aqua itu beratnya 40 kilo. Nah, ini 10 ton, 10 kali 1000. Jadi 10.000 kilo dalam 1 meter. Jadi kalau misalnya kalian di lantai itu 1 meter kali 1 meter, ditaruhin tuh aqua galon tuh. Itu bisa sampai 2.500 ya galon. Bayangin. Itu berat tekanan atmosfer. Jadi Ibu tulis di sini ya. Pennya. Jadi sama dengan 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram. Tuh. Berarti kalau gitu, kalau 10 ton berarti sama dengan 10.000 ya. 10.000 kilogram udara per meter persegi. Jadi dalam 1 meter, jadi kalau misalnya kita di lantai, begini, di lantai misalnya ya, lantainya ini luasnya, luasnya misalnya 1 meter kali 1 meter, sok coba kalian perkirakan di lantai 1 meter kali 1 meter segimana? Ini panjangnya 1 meter, lebarnya 1 meter. Nah, ditaruhin galon-galon aqua nih di sini, taruhin. Berapa galon? 1, 2, mungkin ya banyak ya. Bisa berapa galon? Bisa 9 galon, bisa galon aqua. Tahu kan galon aqua ya? Oh, Mm-mm. Nah, misalnya 1 galon itu 1 galon misalnya sama dengan 40 kilo ya. Nah, biasa jadi 10.000 berapa nih? Berapa galon perlunya? 10.000 dibagi 40 ya kan? Berapa? 10.000 kali 40.000 berarti 100 dibagi 4, 25 ya. 25 jadi 25, 2.000, 25. 2.500 galon aqua.
Bayangin. Jadi dalam gerak lantai 100 meter kali 100 meter, coba sok diukur di lantai kalian. Kira-kira 100 meter kali 100 meter segimana? Itu. Nah, itu dalam 1 meter 1 meter kali 1 meter itu ditaruhin galon di sini. Sebanyak 2.500 galon. Bayangin beratnya. Ya enggak? Lagi, tambah lagi. Ada berapa galon ini? Pasti banyak banget galonnya ya. Itu ditumpuk dalam 1 meter. Oh, nah, banyak banget nih sampai 2.500 galon. Jadi kalau Igo berdiri di laut, di permukaan laut, di pantai, sebenarnya itu Igo, kepalanya Igo itu kita lagi ada 2.500 galon beratnya. Bayang nggak? Berat air 2.500 di kepalanya Igo. Pertanyaannya Hmm. kenapa Igo nggak jadi nggak hancur, nggak remuk, nggak mejret? Kan di atas kepala kita ada udara ya, seberat itu. Apalagi di laut, berat banget tuh. Tapi kenapa kita nggak mejret, nggak apa ya, nggak hancur, nggak ringsek? Nah, ayo, kenapa? Kenapa? Padahal kalau lagi kita berdiri nih, berdiri di pantai, itu berat udara di kepala kita tuh banyak banget tuh, 10 ton katanya. Bayangin ya, 10 ton, 10.000 kilo. Tapi kenapa kita kok nggak ketekan, nggak sampai hancur? Ya, Ya, hmm? Ada yang tahu kenapa? Iya, itu kebesaran Allah ya, luar biasa. Kenapa bisa begitu? Nah, lihat lagi. Ini nanti satu ini. Jadi anak-anak itu karena apa? Kita ini kita ya. Kita di sini. Tadi ini kita di sini lagi jalan, lagi berdiri gitu. Nah, ini tekanan udara dari mana-mana ini sebenarnya. Maaf. Ini tekanan udara nih dari sini. Di atas nih tekanan udaranya, banyak banget. Nah, tapi ini tadi udara menekan ke segala arah, nggak cuma dari atas, dari sini juga tekan. Waduh, tambah hancur dong, Bu. Udah ditekan dari atas, tekan dari samping lagi, ya kan? Itu gimana nggak remuk ya? Pasti harusnya remuk ya, kalau begitu. Ini kok ya malah nggak remuk gitu. Karena itu luar biasanya Allah. Makanya Allah kasih nih, kita punya hidung ya, ada lubang-lubang di kita ya. Ya, punya hidung, punya telinga, ada lubang-lubangnya. Kalau kita nggak punya lubang, mata juga nggak punya lubang, tutup semua, hancur tuh kita tuh. Brok, langsung. Ya, bayangin aja kita kayak diremuk, diteken sama 10.000 dari depan, dari belakang. Tapi karena Allah ada lubang-lubang di sini, sehingga dengan adanya lubang-lubang itu, ada lubang hidung, pori-pori kita, pori-pori kita, ada pori-pori nih. Ini masuk udara, pori-pori kan lubang ya, masuk juga udara. Jadi udara bisa masuk. Karena udara bisa masuk, jadi kita nggak sampai mejret. Karena gini, ditekan di dalam tubuh kita akhirnya jadi ada tekanan udara. Nah, tekanan udara juga nih. Ada tekanan udara juga di sini. Ada tekanan udara. Tekanan udara kita dalam tubuh kita keluar tekanannya. Nah, tekanan udara ke dalam sama tekanan udara di luar itu sama. Jadi kita nggak berasa, ya. Jadi di udara dari depan, ya, dari atas, samping, gede lagi tekanannya. Ternyata alhamdulillah ya ada lubang-lubang ini sehingga kita juga di dalam punya tekanan yang keluar. Tekanannya keluar. Pernah nggak? Ada yang pernah naik pesawat? Belum ya. Naik gunung tinggi? Pernah? Belum juga. Nah, itu biasanya kalau orang-orang lagi naik gunung atau misalnya ke gedung yang tinggi, itu berasa telinganya kayak mendengung, sakit gitu telinganya. Kalau naik pesawat tiba-tiba ketinggian, telinga sakit. Karena apa tadi?
Ayo kira-kira kenapa? Karena udah tahu tadi tekanan ke atas semakin lama, ke tekanan udara semakin Iya. Kecil. rendah. Iya, karena tekanan kecil. Nah, si tekanan udara yang di dalam tubuh kita itu pengen keluar. Karena udara itu, oh iya, Ibu harus ngasih tahu ke kalian ya, bahwa udara itu bergerak karena ada perbedaan tekanan. Dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, kalau tekanan tubuh kita lebih tinggi daripada tekanan luar, itu udara-udara dalam tubuh kita tuh kayak mau keluar, minta minta keluar. Nah, ini kan ada gendang telinga di sini nih, termasuk dari telinga. Apa namanya? Udara tuh pengen keluar dari hidung, dari mulut, dari telinga juga. Nah, itu yang bikin telinga sakit. Makanya kalau lagi kayak berdengung gitu, sering dianjurkan untuk menguap. Gitu ya. Atau ngunyah. Biar apa? Biar lubang kita keluar tuh lebih gede. Jadi si tekanan udara keluarnya lewat yang mulut gitu. Kalau nggak bisa pecah genang telinganya. Hati-hati ya. Kalau itu bisa-bisa pecah genang telinganya. Terus juga ada cerita nih. Eh, Bu, gimana dong Bu? Kalau misalnya kita lagi berdiri gini, disedot tuh udara sekitar kita, atmosfer kita disedot, sampai tekanan udaranya sedikit di kita, di sekitar kita. Jadi tekanan udaranya rendah. Apa yang terjadi di kita? Kira-kira gimana tuh? Sama kayak tadi. Udara di dalam tubuh kita ingin keluar semua. Kan darah kita ada di dalam, ada di perut kita ada gas ya, makanya sering buang angin ya, kentut. Mana apa? Itu kan udara, ya enggak? Terus tiba-tiba gitu kan kita apa keluar apa misalnya kalau lagi makan tuh kak gitu ya. Nah, itu ada udara, ya kan? Itu semua berlomba-lomba untuk keluar kalau misalnya di tekanan sekitar kita tuh di apa disedot sehingga keluar udara. Pada berlomba-lomba untuk keluar. Bisa mati dalam sekejap kita. Bahaya. Berarti jadi kayak darah tuh jadi kayak mendidih gitu. Ada bluk kayak apa istilahnya? Kan kalau mendidih air kan ada gelembung-gelembung udara keluar ya, main keluar ya. Bub, 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 gitu ya. Ya kayak gitu. Jadi si di pembuluh darah kita tuh udara kayak pengen keluar. Gitu. Mengerikan ya. Gitu ya. Alhamdulillah makanya kalau astronot keluar angkasa di bajunya dikasih baju khusus tuh. Baju khususnya dibikin supaya tekanan udaranya sama dengan di dalam tubuh. Kalau bocor bajunya, waduh bahaya. Tekanannya kan di atas, di ruang angkasa nggak ada udara, jadi tekanannya nol, ya nggak? Kan tekanan udara ada karena ada udara. Karena udara punya berat, jadi ada tekanan udara. Kalau nggak ada udara, nggak ada tekanan udara. Kalau di ruang angkasa nggak ada, wah bahaya. Makanya dikasih baju khusus tuh astronot-astronot itu. Paham sampai sini? Paham ya? Alhamdulillah. Nah, ini ada tantangan, tapi ini aja. Ada pertanyaan. Kalau kita udah tahu tekanannya segitu, berarti kita bisa tahu dong berapa semua jumlahnya. Kan kalau tekanan kan cuma sedikit tuh, cuma di 1 meter persegi aja tuh kita tahu. Nah, kalau begitu berapa semua jumlah udara semua di bumi ini? Petunjuknya katanya nih jari-jari bumi 6.400 kilometer. Apa hubungannya sama jari-jari bumi? Apa hubungannya? Kira-kira, ayo. Nah, Ibu, itu. Ayo dipikirkan dulu. Oh iya. Hmm. Nih, misalnya ini bola bumi kita, ya. Bola bumi kita punya luas permukaan, ya enggak? Ya, punya luas permukaan. Nah, kita gambar misalnya satu, eh, videonya ke itu melulu. Nggak mau video. Nah, ya. Nah, ini ibu, misalnya ini bumi ya, terus ibu gambar 1 meter perseginya aja. Kan tadi kan tekanan itu per meter persegi per luasnya aja. Misalnya ibu gambar di sini permukaannya kelihatan 1 senti kali 1 senti. Nah, 1 senti. Oh, ini sebelah segini.
Kelihatan nggak? Nah, Ibu gambar gini. Nih, ya 1 cm kali 1 cm. Oke. Nih yang segi 4 ini. Ini Ibu warnain deh. Nih segi 4 ini warnain. Nah, yang tadi yang tekanan itu hanya banyaknya udara sekolom ini, sekolom yang satu ini. Banyak udaranya dari sini sampai ke ujung atmosfer sana, sampai ke ujung atmosfernya. Ini segini. Nah, ini baru segini doang. Padahal kan bumi itu luas ya. Luasnya kan banyak. Jadi harus dikalikan dengan luas bumi. Gitu berapa? Nah, itu berarti luas permukaan bola. Itu emang ada rumusnya. Rumus permukaan luas bumi itu, permukaan luas bola tuh ada rumusnya. Nah, dikalikan, akhirnya dapatlah jumlahnya itu, jumlah atmosfer kita sebanyak masanya adalah taram segini. Wah, 5,5 kuadrilion ton. Bayangin. Udah 1 ton 1000, terus dikalikan lagi. Terus pangkatnya aja 10 pangkat 18 kilo. Wah, nggak kehitung ya. Ini nggak ada nih timbangan segede gini jebol nih timbangan ya. Itu atmosfer kita. Jadi hmm, nggak kelihatan berupa gas, tapi ternyata punya berat yang besar. Ya, mau dicatat boleh? Ini. Lanjut ya. Nah, sekarang hubungannya apa? Tekanan udara dengan perubahan atmosfer. Nah, tadi kan Ilham udah bilang, oh, kita bisa merasakan atmosfer kalau lagi ada angin, Bu. Betul, itu betul banget. Nah, angin itu bisa mengubah cuaca, ya nggak? Yang tadinya tiba-tiba panas, tiba-tiba jadi hujan. Ya, bergerak kan angin itu menggerakkan udara. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, itu ada hubungannya sama tekanan. Nah, nih. Igo lagi keluar. Kita tunggu Igo aja ya. Kita tunggu dari Igo aja. Jadi, tadi ada satu prinsip yang harus kalian catat bahwa di sini udara angin itu sama dengan udara yang bergerak. Udara yang bergerak. Nah, udara bergerak. Udara bergerak. Nah, dari tempat yang tekanannya apa? Tekanan tinggi ya, ke tekanan rendah. Tekanan rendah. Ini prinsipnya. Tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi tadi kan ada perbedaan tuh, perbedaan tekanan, ada yang udaranya banyak, ada udara yang sedikit ya. Udara yang banyak berarti tekanannya tinggi, yang udaranya sedikit berarti tekanannya rendah. Maka dari tekanan tinggi ke tekanan rendah itu mengalir, bisa mengalir. Nah, kita lihat ya, ini videonya. Ini angin. Wind happens because it's just the atmosphere trying to balance places where there's more air versus less air. And so it's moving that air from the places where there's more of it, what we know in the high pressure, towards places where there's less of it. That's known as a low pressure. Couldn't have said it better, Mike. Ya, jadi dia bilang begini, angin ini tuh kenapa ada angin karena sifatnya atmosfer itu ingin menyeimbangkan. Jadi kalau ada yang berat sebelah, atmosfer nggak mau begitu. Atmosfer ingin semua seimbang, ya.
Kalau ada yang berat, artinya tekanannya rendah apa tinggi? Kalau ada udara berat, ada tempat yang daerahnya itu udaranya lebih banyak, lebih berat, lebih banyak. Tekanannya rendah apa tinggi? Ya, Hmm. lebih tinggi. Ya, ingat tadi kenapa di laut itu lebih tekanannya lebih tinggi karena kalau kita di laut di atas laut, di atas permukaan laut, udara yang ada di atas kepala kita sampai ke atas itu jauh lebih banyak, jauh lebih berat deh ketimbang kalau kita berada di gunung. Kalau ada di gunung kan kita naik tuh ke atas. Maka itunya kolom udaranya yang ada di atas kepala kita sampai ke ujung kan lebih sedikit. Berarti udaranya semakin sedikit. Udaranya semakin sedikit berarti semakin ringan, ya. Nah, itu katanya. Jadi atmosfer itu sifatnya tuh pengen membalans, pengen menyeimbangkan. Kalau ada yang berat, dialirkan ke yang lebih ringan. Kalau ada yang tekanannya lebih tinggi, dialirkan ke yang tekanannya rendah. Itu katanya. Ya. Tuh, ada angin, ya. Because it's just Angin terjadi karena katanya tuh membalance, menyeimbangkan. and so it's moving that air from the places where Ya, there's jadi udara bergerak katanya dari yang tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, ketika bergerak dia membawa uap air, ya, membawa debu-debu, semua berputar ke situ. Gitu itu. Nah, Ibu tanya, kalau perbedaan tekanannya tinggi, anginnya sepoi-sepoi atau anginnya kencang? Kalau perbedaannya tinggi. Jadi misalnya, Kencang. oh kencang, kayak sama ya kayak kita niup balon, terus balonnya kita lepas, kan anginnya keluar kan, gitu ya. Anginnya keluar dari mana? Dari balon ke Luar. Wah. luar. Artinya tekanan mana yang lebih tinggi, tekanan balon apa tekanan luar? Tenang. Iya, dalam balon itu ya, karena tadi geraknya dari tekanan gitu. Jadi dia kalau misalnya perbedaan tekanannya cuma sedikit, dia keluarnya juga pelan-pelan, gitu ya. Cess, gitu. Kalau kencang, bus, gitu ya, kencang. Nah, jadi sekarang kalau kalian merasakan nih lagi sore-sore tiba-tiba angin ngegebrek gitu ya, kata orang Sunda mah, sampai kencang tiba-tiba sampai pintu gitu ya, kedorong, anginnya kencang. Wah, kalian udah langsung, ini mah ada perbedaan tekanan nih, perbedaannya tinggi sampai akhirnya pintu bisa kehempas gitu. Ya. Kalau cuman angin silir semilir, oh ini ada perbedaan tekanan, tapi perbedaan tekanannya nggak terlalu tinggi gitu. Ya, udah bisa begitu sekarang udah ngerti ya. Ingat-ingat tuh, kalau misalnya jalan-jalan apa merasakan angin apa, ingat pelajaran atmosfer ini, ya. Ini udah tadi, kita lanjut lagi ke, nah ini ada video lagi. Ah, pertanyaannya, kenapa ada tempat yang tekanannya lebih tinggi? Kenapa ada tempat yang tekanannya lebih rendah? Contohnya tadi ya, di atlas tadi tuh, di yang diceritain ini nih. Maaf. when it happens because it's just you're trying to balance places where there's more air versus less air. And so it's moving that air from the places where there's more Nah, ini pertanyaan Ibu, kenapa ada tekanan yang tinggi, ada tekanan yang rendah? Ada yang tahu kenapa? Gitu ya, memang fisika mah bikin liar. Karena memang yang dilatih tuh otak kita, pikiran kita. Oh, dilatih udah begini, kenapa lagi ditanya lagi, udah tahu ngerti ini, ditanya lagi. Kayak gitu ya, emang fisika tuh kerjaannya. Tadi udah tahu kalau ada berat, ada tekanan, tekanan berbeda-beda, ditanya lagi kenapa berbeda. Gitulah belajar fisika itu, banyak teka-tekinya belajar fisika itu. Ayo, ada yang tahu kenapa ada yang daerah yang tekanannya tinggi, ada tekanan rendah? Kira-kira kenapa? Perbedaan tempat. Hmm? Nggak kedengaran kok. Berbeda tempat, Bu. Oh, oke, berbeda tempat. Tapi bisa juga di tempat yang sama,
dia apa namanya bisa berbeda gitu. Terus ya oke berbeda tempat, jelas berbeda tempat. Terus kenapa? Bagaimana? Diapain tempatnya? Kenapa? Yang satu tinggi, satu rendah. Ayo. Ibu tanya nih, kalau kalian naruh masak ya, naruh air di panci, itu tekanannya ketika belum dipanasin sama setelah dipanasin tinggi mana kira-kira? Setelah dipanasin. Dipanasin. Jadi apa yang membuat dia jadi tekanannya lebih panas, lebih tinggi? Panas. Keceplosan ibunya. Udah ketahuan, ada jawabannya ketahuan udah deh. Karena Panas. ada perbedaan panas ya. Ya enggak? Nah, sumber panasnya dari mana? Kalau di alam Matahari. matahari. Ini kalau yang waktu SD sering banget ya di SD itu bilang, oh pada malam hari bertiup angin, ada perbedaan panas antara daratan dan lautan katanya. Kalau daratan lebih cepat dingin, kalau lautan lebih lambat dingin. Sehingga angin bertiup dari mana? Daratan atau lautan? Daratan. Kenapa dari daratan? Kenapa nggak dari lautan? Ya, itu kita Pas. dengerin nih ya. Kita dengerin nih. Nih ada nih. Hmm. Bukan. Ini filmnya. Film yang tadi yang baru-baru ya. Bukan ini. Masih yang tadi ya. Nah, ini film barunya. Nah, ini matahari bersinar. Di udara ini kan ada gas-gas udara ya. Nah, ini gas udara. Semakin kena matahari, dia bergerak makin kencang partikel-partikel udaranya. Ah, ini kalau dingin, partikel udaranya nggak bergeraknya lambat. Tapi kalau panas, bergerak udaranya makin kencang. Makin kencang, nah berarti kulit kita, ya, kulit kita itu ke kena ketabrakan molekul-molekul udara terus tuh. Semakin panas, makin kecepatan energi yang nabrak tuh makin kencang. Gitu. Itu makanya kita merasa panas kalau lagi kepanasan, lagi udaranya panas. Wah, nih kalau matahari bersinar, temperatur udara makin panas, gerak-gerakan udaranya semakin kencang. Nah, terus karena nggak dibatasin ya, eh, maka gerak si molekul tuh makin menjauh karena dia bergerak jauh, bergerak keras gitu, bergerak cepat, makin jauh jaraknya, semakin jauh dia makin merenggang. Makin merenggang, akhirnya makin jadi ringan dia. Karena ringan dia naik ke atas. Nah, seperti balon udara ini. Balon udara, udaranya dipanaskan, dia kenceng, terus saya merenggang, terus bikin renggang, akhirnya dia naik ke atas. Ke atas, ke atas, ke atas terus. Di atas ternyata makin lama makin dingin kan udaranya. Dia makin ini lagi, makin mendekat lagi, makin mendekat lagi. Akhirnya dia menjadi mengkondensasi, mengembun, ya. Itu yang akhirnya disebut adalah menjadi awan, gitu. Nah, Ilham tadi nanya tentang mau pengen tahu tentang alam ini, awan. Ini kejadian kenapa jadi awan. Awan terbentuk lagi kecil-kecil terus ngumpul tuh. Ngumpul akhirnya jadi besar. Besar, berat terus turun. Nah, anak-anak ini ada ilmuwan yang ngasih tahu ya, hasil penelitiannya. Jadi kalau kalian ngeliat awan gede di atas mendung gitu, itu jangan bayangin kayak kapas ngapung di atas. Itu tuh bukan kapas, tapi apa? Itu apa ya? Danau, danau, sumur apa ya? Air gede banyak. Itu sebanyak berat katanya 200 gajah. Ada ngapi-ngapung di atas. Nanti ibu share ya ke kelas kalian tuh. Jadi katanya itu sebenarnya kalau kita ngeliatnya kan di atas, oh awan kayaknya awan mah ringan ya di atas gitu.
Nggak ringan. Awan itu banyak air di situ. Dan di awan itu, uap-uap air sudah berubah. Mengkondensasi, kondensasi itu dia udah mulai menjadi bulir-bulir air. Jadi di awan itu ada airnya. Ya, kalian pernah lihat kabut? Ada kabut kalau pagi-pagi. Kalian lihat dari rumah, itu gini ada kabut gitu, kayak asap gitu. Terus kalian masuk ke dalam kabut itu. Terus apa yang dirasa di badan? Dingin. Dingin, terus basah nggak? Basah. Basah, iya. Nah, kabut itu adalah uap air yang sudah mulai menetes, yang sudah mulai mengembun, sudah mulai menjadi cair. Kalau uap air tidak menjadi cair, tidak mengembun, nggak kelihatan. Nih, di sekitar kita ada uap air loh sebenarnya. Di sekitar Igo, di sekitar Ilham tuh ada uap air sebenarnya, tapi nggak kelihatan. Nah, kalau dia mulai mengembun, terus banyak, itu yang kita lihat sebagai kabut, ya. Nah, di awan, di langit, awan itu sama uap air, kumpul-kumpul-kumpul, udah terus berubah menjadi air. Kayak kita lihat, oh ada awan, gitu. Ya, paham nggak dari sini? Paham. Coba ceritain lagi. Cok, ceritain lagi gimana? Nih, ibu ulangin lagi ya filmnya. Jadi kalau kena matahari, partikel-partikel udara bergerak semakin cepat. Ah, Terus karena tidak ada batasan ya, dia makin merenggang, akhirnya jadi ringan terus naik ke atas. Naik ke atas, di atas dingin. Mereka kumpul lagi terus mendingin jadi kondensasi. Ya. Air molecules are hot, charged energy, and moving around. They're going to bounce into Yuk, kalian boleh sambil dicatat boleh. Pengertian yang kalian dapat tadi dicatat. molecules are really moving. Ayo, silakan mau dicatat. Ini mah ngulang aja yang tadi. But another funny thing happens when air molecules heat up. As those tsunamis happen, the air molecules move further and further apart. They don't have much of anything to stop them from just expanding further away from each other. And as they do so, they become left and right. And as those hot air molecules are moving apart, getting less dense and lower pressure in the rise. Oke, ya gitu jadi ya. Sekilas, oke. Nah, berapa menit lagi ya, Pak? Masih ada 10 menit lagi ya. Berapa menit lagi kita? Halo? Berapa menit lagi kita ya? 7 menit, Bu. Oke. Nih, ini samain aja sama yang di Bandung. Di Bandung juga ini akhirnya dikerjakan di ini. Nah, itu kan tadi kita bicara tentang berat ya, beratnya bagaimana, terus tahunya dari tekanan, terus eh sekarang setelah berat kita mau tahu ukurannya. eh, Berapa volumenya, berapa besarnya, berapa tebalnya. Karena kita lagi belajar fisika kan. Fisika tuh kita udah tahu beratnya, kita tahu ukurannya, berapa tebal. Nah, berapa tebal, maka kita pakai data yang ada yang di ini ya. Kita ambil lagi datanya. Jadi begini. Kita lanjut dulu sebentar. Nah, ini kita pengen tahu ini ya, berapa tebal lapisannya ini berapa nih? Dibandingkan dengan ini yang bumi padatnya ini. Ini kan bumi padat nih, yang diajari sama Pak Madan. Berapa sih bandingannya? Ya. Nah, tadi ini kalian sudah bisa jawab ya, apa yang membuat atmosfer tidak keluar dari itu karena gaya gravitasi bumi. Nah, dilihat nih dari sini. Ini sama aja dengan tadi yang kolom ini sama sama yang ini. Ini yang mana? Nah, sama sama yang ini. Nah, sama sama ini. Ini kan makin lama makin ini padat ya, semakin lama semakin renggang, ya enggak? Nah, cuma ini kan ketinggiannya masih rendah. Kalau di yang gambar yang ini,
Nah, kalau yang gambar ini sampai ketinggian tinggi ini. Nah, ini liatin. Ibu kasih tahu ya. Ini kalian kelihatan nggak garis merah ini? Kelihatan. Nah, garis merah ini grafik dari tekanan berdasarkan ketinggian. Nah, ini yang grafik yang ini nih menunjukkan ketinggian ya. Dari 0 sampai 50 kilometer ketinggiannya. Dari permukaan laut sampai terus di atas gunung, terus di atasnya lagi terus sampai ke 50 kilometer. Nah, bagaimana tekanannya? Nah, tekanannya itu ditunjukkan sama yang garis merah ini. Hmm. Ini contohnya di sini, di paling bawah. Di paling bawah ini berarti kan ketinggiannya 0 ya. Jadi Ibu pakai pakai pointer laser ya. Nih, ini sini nih. Ini paling bawah nih. Paling bawah ini berarti di atas permukaan laut. Itu tekanannya itu segini. Oh, tekanannya adalah 700 900 itu kita sekitar 1000. Tinggal sekitar 1000 atmosfer. 1 atmosfer itu 1000 ini hektopascal. Ini belum ngerti nggak apa-apa ya. Pokoknya ini 1000 aja tekanannya gitu. Nah, kemudian ketika misalnya kita naik nih ke di atas puncak gunung aja ya. Di puncak gunung itu tingginya 10 kilometer. 10 kilometer, tekanannya itu kita lihat di garis merahnya ini. Garis merahnya itu bawahnya itu kita lihat angkanya. Nah, angkanya 300 berarti tekanannya 300. Jauh ya. Kalau di bawah permukaan laut mah angkanya 1000 ya. Di atas puncak gunung itu tekanannya 300. Nah, terus lagi naik lagi sampai ke misalnya ke sini ke 20 ketinggiannya 20 kilometer. Kita lihat garis merahnya ada di mana. Nih, sini 20 kilometer. Garis merahnya coba lihat di bawahnya berapa tekanannya. Kita lihat. Oh, tekanannya ternyata di sini kurang dari 100 ya. Makin tinggi lagi sampai nih sampai dekat 50 kilometer tekanan semakin mendekati nol. Kenapa tadi tekanan mendekati nol? Karena udaranya semakin sedikit, semakin tidak ada gitu. Nah, di ketinggian 50 kilometer ini katanya, ini hasil penelitian udah ya, itu banyaknya atmosfer, itu misalnya atmosfernya 100 bagian, itu 99,9 bagiannya ada di bawah sini atmosfernya. Nah, hanya tersisa 0,1 bagian gitu di atas ini. Jadi bisa dibilang 50 di ketinggian 50 kilometer itu sudah hampir semua ya, sudah hampir semua gas-gas itu ada di bawahnya. Jadi semakin lama itu bergradasi anak-anak ininya apa? Aduh, ini tutup dulu nih video Ibu. Jadi semakin keluar ini bola bumi, sini ada lapisan atmosfernya gitu ya menyelimuti, terus semakin ke atas itu masih sebenarnya masih ada gas-gas, tapi semakin sedikit akhirnya gasnya hilang gitu. Jadi tidak batas atmosfer mah nggak kayak benda padat ada tepinya ya, atau benda cair yang kelihatan permukaannya. Kalau gas itu nggak kelihatan permukaannya, tapi semakin lama semakin nggak ada, semakin hilang gitu ya. Jadi di sini eh, nah, ini di sini kita ambil bahwa ketebalan kita buat aja bahwa ketebalan kita bilang ya ketebalan atmosfer, tebal atmosfer itu ini boleh ambil dicatat ya. Tebal atmosfer itu kira-kira hampir sama ya, 50 kilometer. Ya. 50 kilometer itu dihitung bahwa bahwa itu 99,9% dari atmosfer gas ya, gas atmosfer ada di bawah bawah ketinggian ketinggian 50 kilometer ini.
Jadi sisanya sebesar 0,1 gas itu di atas 50 km. Nah, terus jari-jari bumi padat, jari-jari bumi padat itu sekitar 6.400 km. Nah, jadi kita ingin membandingkan nih anak-anak. Kita bikin gambar ya, gambar bola bumi. Kita bandingkan nanti dengan mana yang ini. Enaknya mana hitam ya. Ini misalnya ini bola bumi. Kalau bola buminya segini, nih, lapisan atmosfernya segimana? Gitu. Ini terus kita mau gambar lapisan atmosfernya. Lapisan atmosfernya segimana? Ini pasti akan tipis. Nah, tipisnya segimana? Gitu. Jadi kita punya bayangan ya, tebalnya atmosfer seperti apa. Kita kalau caranya adalah kita bandingkan dulu nih. 50 km kita bandingkan ini 50 km nih atmosfer bumi. Terus jari-jari bumi kan 6.400 km. Ini sama-sama kita bagi 50 aja biar jadi satu ya. Yang ini jadi satu. 50 dibagi 50 satu. Terus 640 kita bagi dengan 50. Bagi dengan 50 berapa ini? Nah, udah bisa cara membaginya? 6.400 dibagi 50? Tahu nggak caranya baginya? Berapa dapatnya? Coba. 6.400 dibagi 50 berapa? Udah bisa cara membaginya? Di kotak boleh? Bisa cara membaginya. Kalau belum bisa nanti Ibu lapor ke Pak Agung biar Pak Agung ngasih tahu caranya. 6 dibagi 5. Paham aja Bu. Belum Hmm? nyampe kebagian Bu. Oh, pembagian belum tahu. Belum. Oh, gitu. Oh, oke. Ini aja berarti agak Bilang susah ke ya. Pak Agung Bu. Ya udah. Ini kira-kira aja, pakai kalkulator juga boleh. Jadi dikira-kira ini 13. 130. Jadi perbandingannya tuh 1 dibanding 130. Artinya gini, kalau misalnya kita bikin bola bumi yang panjangnya 130 cm, jadi 130 cm berarti 1 meter lebih ya. 130. Astagfirullahaladzim, ini kenapa kamera Ibu suka tutup terus ya? Jadi kalau kita bikin bumi bulat, ya jadi jarinya sebanyak 130, panjangnya 130 cm, berarti 1 meter lebih dikit ya. Terus kita bikin bola gede, gitu. Nah, si atmosfernya tuh cuma 1 cm perbandingannya. Jadi artinya tuh begitu ya. 1 banding 130 itu kalau ini satunya ini adalah tebal atmosfer. Ini tebal atmosfer ya. Ini tebal atmosfer. Yang ini jari-jari bumi nih, yang 130-nya banding jari-jari bumi. Jari-jari bumi. Jadi kalau kita bikin bola gede gitu ya, jari-jarinya 130 cm, berarti diameternya kan hampir 2 meter tuh. Gede banget bolanya ya. Gitu. Atmosfernya cuma 1 cm tebalnya. Gitu ya, tipis banget. Nah, sekarang karena kalau kita gambar bolanya itu 130 cm terlalu tinggi, terlalu besar, kita kecilin aja. Jadi 13 cm. Gimana? Pakai jangka. Kita bikin pakai jangka bulatan, jari-jari jangkanya itu 13 cm. Jadi jari-jari jangkanya 13 cm. Nah, si atmosfernya berapa tebalnya? Kalau 13 cm. Berarti 0,1 cm per 10 atau berapa 0,1 cm itu sama dengan 1 milimeter ya. Jadi
Kalau yang jari-jari buminya 13 cm, yang tebal atmosfer mah cuma 1 mm. Milimeter kalau di penggaris kan ada senti, ada mili tuh yang kecil-kecil tuh, yang tipis. Nah, itu. Sok, silahkan sambil menunggu pelajaran berakhir, itu yang bisa dikerjakan ya. Jadi kerjakan bikin gambar bola lingkaran, jari-jarinya 13 cm. Terus si tebal atmosfer mah cuma 1 mili. Kalian kasih aja 1 mili itu dengan warna biru gitu. Nah, itulah tebal atmosfer kita. Jadi sangat kecil ya anak-anaknya dibandingkan dengan bumi yang besar ini. Walaupun kita tahu tadi, oh sekian ton katanya beratnya. Tekanannya sekian ton besar. Besar bagi kita. Tapi ternyata dibandingkan dengan bumi, itu sangat kecil sekali. Jadi kalau kita beli jeruk, jeruknya jari-jarinya 13 cm, segede gini barangkali ya jeruknya itu. Maka atmosfer kita itu tebalnya cuma 1 mili. Ya, gitu ya Pak Hendrik. Tugasnya mereka adalah sekarang menggambar perbandingan model tebal atmosfer, bikin Ya. lingkarannya 13 cm. Kalau misalnya kertasnya nggak cukup, boleh setengah lingkaran, boleh seperempat lingkaran, boleh. Yang jelas jari-jari buminya 13, terus tebalnya 1 mili sih itunya tuh. Ya. Jadi kita punya bayangan, oh ternyata Masya Allah ya, yang tipis begitu bagi kita berarti. Bagi bumi itu tipis, bagi alam semesta tipis, tapi bagi kita itu hidup kita. Bayangkan nggak ada atmosfer. Ya. Itu anak-anak dari Ibu kayaknya cukup sekian. Maka nanti sama Pak Hendrik ya, dilanjut tugas-tugasnya. Jadi tugas dari Ibu mah tadi itu bikin model bumi dengan atmosfer. Ya, terima kasih banyak. Ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan? Nggak? Oke. Mangga dilanjut sama Pak Hendrik ya. Tunun Pak Hendrik. Dan, ayo Igo Ilham, terima kasih atas waktunya. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian diterusin aja ya sampai selesai ya jam pelajarannya. Hmm. Ibu pamit ya. Cara pamit. Oke, ini stop share. Nanti nanti difotokan aja sama Pak Hendrik, hasilnya kirim ke saya Pak ya. Iya. Mau istirahat dulu sekarang.